Halo, selamat datang di tutorial Teknik Cognitive Restructuring. Teknik Cognitive Restructuring ini adalah salah satu teknik yang ampuh untuk membantu mengubah cara-cara berpikir yang lama yang menyebabkan atau memicu terjadinya kecemasan, kekhawatiran, atau gangguan emosional lainnya yang dapat berdampak bagi kesehatan Anda dan mengubahnya menjadi cara-cara berpikir yang baru dan jauh lebih sehat. Untuk mengikuti teknik cognitive restructuring ini, Anda bisa mengikutinya melalui video tutorial ini. Untuk mengikuti satu sesi teknik cognitive restructuring ini, Anda memerlukan waktu kurang lebih selama 15 menit. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau optimal, silakan Anda sediakan tempat yang nyaman, yang jauh dari aktivitas orang lain, dan silakan siapkan tempat yang nyaman untuk diri Anda, baik untuk Anda duduk atau berbaring. Jadi silakan posisikan diri Anda senyaman-nyaman mungkin. Dan teknik ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun Anda merasa siap dan Anda merasa nyaman. Lalu pastikan koneksi internet Anda terhubung dengan baik. Jadi ketika video ini diputar, Anda bisa menangkap informasi sejelas-jelas mungkin. Dan dalam teknik cognitive restructuring ini, Anda perlu mengisi beberapa form untuk melihat atau menganalisa perubahan-perubahan cara berpikir yang terjadi pada diri Anda. Oke, jika sudah paham, mari kita lanjutkan langsung ke psikounseling. Jadi silahkan kalian buka website psikounseling. Ketika Anda sudah membuka website psikounseling, ini adalah yang akan muncul atau tampilan yang akan muncul pada website psikounseling. Untuk mencari teknik cognitive restructuring, Anda perlu menggesernya ke bawah dan silakan Anda cari teknik restrukturasi kognitif. Oke, selanjutnya ini adalah form yang sudah disediakan yang perlu Anda isi selama proses atau satu sesi konseling teknik cognitive restructuring ini berlangsung. Oke, silakan Anda klik isi form, lalu akan muncul seperti ini. Oke, jika sudah, kita langsung saja ke teknik cognitive restructuring. Oke, untuk langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah silahkan Anda menggambarkan situasi Anda, baik situasi Anda saat ini atau beberapa waktu yang lalu, yang membuat suasana hati Anda tidak baik dan masih berdampak sampai saat ini. Jadi silahkan Anda deskripsikan sejelas mungkin. Mungkin contohnya di mana pada saat itu Anda mendapatkan perlakuan kekerasan verbal berupa bullying dari teman-teman Anda. Mungkin Anda dikata-katai bodoh, idiot, jelek, atau lain sebagainya. Jadi Anda merasakan tidak nyaman. Silahkan Anda tuliskan pada form ini. Jadi silahkan Anda tuliskan sejelas mungkin, Anda silahkan bercerita senyaman kalian dan sejelas-jelas mungkin tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu. Atau situasi saat itu. Jadi dideskripsikan sejelas-jelas mungkin. Oke, ketika sudah, silahkan kita lanjut ke tahap kedua, yaitu di mana Anda dipersilahkan untuk mendeskripsikan perasaan Anda pada saat itu.
Jadi pada saat kejadian itu terjadi, bagaimana perasaan Anda? Dan silakan Anda tuliskan perasaan Anda saat itu dan perasaan Anda saat ini. Jadi, mungkin ketika Anda mendapatkan perlakuan kekerasan verbal itu atau bullying itu, Anda merasakan marah, Anda merasa kecewa, Anda merasa dendam pada orang-orang yang telah melakukan itu. Dan dampaknya sampai saat ini adalah Anda merasa cemas atau khawatir ketika bertemu dengan orang lain contohnya, atau mungkin bertemu dengan orang-orang yang telah melakukan kekerasan verbal itu pada kalian. Oke, silakan Anda deskripsikan dan tuliskan di kolom yang ini. Jika sudah, silahkan dilanjutkan ke step ketiga, yaitu silahkan Anda menyusun pemikiran-pemikiran otomatis yang ada dalam pikiran Anda. Jadi ketika kejadian itu terjadi atau ketika kayak rasa cemas itu muncul atau rasa khawatir itu muncul pada diri Anda, apa pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba muncul dalam diri Anda? Contoh, ketika Anda merasa cemas, Anda memikirkan bahwa saya tidak perlu keluar rumah, saya tidak perlu bergaul dengan orang-orang lain, saya tidak perlu datang lagi ke sekolah bertemu orang itu. Saya ingin berhenti sekolah, saya ingin mengurung diri di rumah gitu. Oke, selanjutnya tuliskan bukti yang Anda temukan yang mendukung pikiran-pikiran Anda. Jadi apa sih bukti yang mendukung pikiran-pikiran negatif Anda tadi atau pikiran-pikiran otomatis yang muncul pada diri Anda? Contoh nih, ketika mungkin ketika kalian dibully bodoh oleh teman-teman kalian atau mungkin dibully dikata-katai anak idiot gitu, mungkin ada juga beberapa orang lain atau guru, contoh nih guru Anda juga mengata-ngatai Anda bodoh atau idiot gitu. Dan mungkin ada yang bilang, kamu nggak usah keluar rumah lagi, kamu adalah orang bodoh, tinggal aja di rumah gitu. Itu mungkin ya. Jadi itu contohnya. Oke, silahkan dituliskan apa sih yang mendukung pikiran-pikiran negatif Anda atau pikiran-pikiran otomatis yang muncul pada benang Anda tadi, yang telah Anda tuliskan di step ketiga tadi. Oke, tuliskan di tabel ini. Oke, jika sudah, selanjutnya Anda perlu menuliskan bukti objektif yang bertentangan dengan pemikiran otomatis Anda. Termasuk itu dari perspektif orang lain atau pandangan orang lain. Jadi silahkan Anda tuliskan perspektif baru atau pemikiran baru atau pandangan baru yang muncul pada diri Anda. Yang bertentangan dengan yang Anda tulis tadi di step ketiga. Contoh nih, ketika kalian dibully atau mendapatkan kekerasan verbal oleh teman kalian, seperti yang saya contohkan tadi, dikata-katai bodoh atau dikata-katai idiot, mungkin Anda perlu berpikir bahwa ketika saya orang yang bodoh, jika memang saya orang yang bodoh, tidak mungkin saya akan diterima di sini, atau tidak mungkin saya akan bisa naik kelas, atau tidak mungkin saya akan bisa tumbuh seperti sekarang gitu. Jika mungkin saya adalah seorang yang idiot, tidak mungkin saya diterima di sekolah formal, di sekolah normal gitu. Jadi silahkan Anda pikirkan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan yang telah Anda tulis tadi di step ketiga. Mungkin ketika Anda berpikir hal yang bertentangan, mungkin Anda bisa berpikir bahwa ketika teman-teman Anda yang meledeki Anda atau yang membuli Anda atau yang melakukan kekerasan verbal pada Anda,
itu bisa Anda jadikan, mungkin Anda tidak perlu ambil pusing, atau mungkin Anda bisa menjadikan itu bercandaan, atau mungkin Anda melihat teman Anda yang mendapatkan perlakuan sama seperti Anda, tapi bisa bersikap biasa aja, nggak seperti kalian gitu, nggak seperti Anda. Mungkin Anda juga melihat teman-teman di sekeliling kalian atau orang-orang di sekeliling Anda itu mendapatkan perlakuan sama seperti Anda, tapi dia tidak secemas Anda atau tidak memiliki perasaan khawatir seperti Anda, tidak terlalu mengambil pusing gitu. Dan mungkin Anda berpikir untuk mengatasi itu, mungkin Anda perlu meningkatkan lagi gaya belajar kalian dan cara belajar Anda supaya orang-orang berhenti memandang Anda bodoh gitu. Jadi ketika ada orang yang membuli Anda kembali, itu akan menjadi motivasi untuk Anda untuk jauh berubah menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi semangat Anda untuk belajar dan belajar lagi gitu. Oke, silahkan dituliskan di sini. Oke, jika sudah, selanjutnya silahkan Anda lihat kembali pemikiran yang Anda telah tuliskan di step keempat dan kelima tadi. Dan silahkan Anda pilih yang mana yang lebih sesuai untuk menghadapi situasi yang Anda telah tulis di step 1 tadi. Dan tuliskan pemikiran Anda yang baru dalam merespon situasi tersebut. Jadi, mungkin Anda berpikir bahwa step kelima tadi jauh lebih efektif jika Anda lakukan untuk mengatasi masalah yang telah Anda tulis pada step 1, atau mungkin sebaliknya gitu. Silahkan Anda tulis di sini. Oke, setelah itu silahkan Anda tenangkan pikiran Anda dan nilailah suasana hati Anda saat ini. Apakah Anda merasa lebih baik terhadap situasi yang telah merusak suasana hati Anda? Jadi ketika Anda mungkin berpikir kembali atau membayangkan kembali perilaku atau perlakuan bullying atau kekerasan verbal yang Anda alami, Anda tidak secemas awalnya sebelum mengikuti konseling ini gitu. Anda tidak sekhawatir awalnya gitu. Dan silakan Anda tuliskan suasana hati Anda saat ini bersama dengan langkah-langkah selanjutnya dalam merespon situasi nomor 1 yang perlu Anda lakukan. Contoh nih, Anda mungkin berpikir bahwa untuk merespon situasi nomor 1 itu, saya akan ketika saya mendapatkan perlakuan yang sama lagi, saya akan belajar untuk lebih cuek dan tidak mengambil pusing lagi omongan-omongan orang. Atau saya belajar untuk menjadikan itu sebagai motivasi saya untuk belajar lebih giat lagi, untuk berusaha lebih keras lagi. Gitu. Jadi tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk Anda berhenti mencoba semuanya. Anda menjauhi pergaulan Anda seperti itu. Anda takut bertemu dengan teman-teman Anda. Gitu. Oke, silakan dituliskan di sini. Dan yang terakhir, silakan Anda nyatakanlah dengan bintang 5. Dari berapa sih Anda merasa tertolong? Jadi ketika Anda merasa masalah Anda tertolong dan terselesaikan, silakan Anda beri bintang 5. Jika tidak, silakan terserah Anda. Oke, sekian konseling kita hari ini. Jadi sekianlah pada sesi kita hari ini. Saya harap Anda bisa berpikir jauh lebih sehat, dan ketika pikiran-pikiran negatif datang atau ketika Anda berpikir yang kurang sehat lagi, Anda bisa melakukan ini lagi. Jadi ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun Anda membutuhkannya atau Anda merasa siap. Atau mungkin Anda bisa membuat catatan-catatan. Jadi ketika pikiran-pikiran negatif Anda muncul, Anda bisa menulisnya di catatan itu. Dan lalu mencari, atau seperti tadi, mencari lawannya. Jadi
yang bertentangan dengan pikiran-pikiran otomatis yang muncul pada diri Anda. Jadi, Anda dapat berpikir jauh lebih sehat. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya berharap Anda baik-baik saja dimanapun Anda berada, dan jangan pernah untuk berpikir irasional lagi. Oke, sekian dan terima kasih.